2025. Apa kabar teman-teman sobat podcast radio yang ada di bawah? Ajukan naik ke atas yuk untuk ngobrol-ngobrol. Semestinya sebenarnya topiknya random aja sih, cuman supaya arah pembicaraan kita lebih terarah ya. Kita kasih tema ini aja sih karena sempat beberapa hari yang lalu viral ya mengenai Indonesia kebanyakan rapat dan tidak ada hasilnya. Apakah benar demikian ya? Dan sebentar kita lihat sumber beritanya ada di mana dan kita akan lihat beberapa respon-respon dari orang-orang lainnya. Ya termasuk ada juga yang mungkin melihat tayangan ini dan membaca captionnya. Sedikit informasi, tayangan podcast radio live ini juga akan disiarkan di Ucup. Di Ucup ini kami akan sampaikan juga atau menayangkan tayangan ini mengenai tema-tema topik yang kita akan bahas. Dan bagi Anda yang ada di platform Ucup ini, silakan klik subscribe dan like agar Anda tidak ketinggalan atau ada notifikasi jika kami mengupload tayangan-tayangan terbaru kami. Dan bagi Anda yang ada di Ucup mungkin gemes nih mau ikutan bersuara namun sudah tidak live lagi dan tampaknya memang harus Anda pindah ke TikTok. Karena di TikTok nanti Anda bisa bersuara. Oke, kita mengundang Anda, silakan yang mau naik ngobrol-ngobrol nemanin Mimin Freddy, dan sambil menunggu sahabat Mimin juga Saudara Steve yang sebentar lagi mungkin akan bergabung bersama kita seperti biasa ya. Oke, kita akan sapa-sapa teman-teman yang sempat lewat di beranda podcast radio ini. Selamat malam untuk Gacor Store. Waduh, Gacor Store nih. Mirip-mirip dengan nyenggol-nyenggol itu ya. Muhammad Fahri, selamat malam. Apa ini? Min, Tatang Suherman, Banyu Biru, Atikaps. Mohon maaf jika ada penyebutan nama yang tidak sesuai. Sukadarsi, siapa lagi nih? Maria, cepat banget. Andini Rashid, Inasyop Wan, Suli Hidayah 723. Selamat malam, silakan ngajukan permintaan naik untuk kita ngobrol-ngobrol. Dan sambil menunggu yang lain, mungkin tadi yang seperti saya sudah janjikan bahwa sumber berita atau kita mau lihat nih tentang artikel Indonesia ini kebanyakan rapat tidak ada hasil dan sempat trending kalau nggak salah ya beberapa hari yang lalu. Coba kita lihat ini disampaikan oleh siapa nih ya. Oke, baik, sudah tampak di layar. Ini topik pembahasan kita malam hari ini. Indonesia kebanyakan rapat, pengamat luar negeri beri kritik tajam. Berarti bukan cuman omon-omon ya guys, ini memang sumber beritanya ada. Dan ini ditulis di Kompasiana guys ya, kompasiana.com. Jadi terverifikasi bahwa memang statement ini atau topik ini memang ada. Dan ya membuat kita jadi terkenal bukan karena prestasi tapi karena karena sesuatu hal yang di luar nurul. Oke, selamat malam Bro Steve. Akhirnya teman Mimin Freddy juga sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita sapa dulu kali ya. Malam. Apa suara saya kedengaran di sana, Bro? Aman. Iya, apa kabar? Jelas. Kabar baik. Iya, oke deh. Apa? Sudah lamakah ini? Enggak sih. Tadi baru satu lagu tadi di timer di sini 11 menit plus satu lagu tadi opening lagunya. Ya cukup lah, masih cukup. Dan ini masih belum kita masuk ke pembahasan topik sesungguhnya. Tadi sudah ditayangkan artikelnya jadi sudah terverifikasi. Tadinya saya pikir ini cuman omon-omon gitu. Indonesia kebanyakan rapat dan tidak ada hasil, dan ini orang luar negeri yang ngomong. Begitu. Kamu pernah dengar ini, Bro? Belum sih, cuman sepertinya betul. Ya, gimana nih menurut Anda yang ada di bawah? Selamat malam bagi siapa nih? Bapak Boy Yurfarat. Silakan Pak kalau ingin bergabung bersama kami. Ada Wins. Selamat malam Aduh, gimana nih dengar suara saya langsung ngacir nih. Oke, gimana Bro? Silakan.
bernarasi. Ya, ya kalau lihat dari judulnya Indonesia kebanyakan rapat tidak ada hasil, itu wartawan dari mana yang bikin artikelnya ya? Ini bukan, semestinya sih katanya sih banyak, cuman ini Mimin Freddy ngambilnya di media mainstream yang terkenal nih, itu Kompasiana bro. Jadi ini sudah terverifikasi. Jadi topik kita malam hari ini tuh dari kompasiana.com. Ini artikel sudah lama sih, 9 Maret yang lalu. Cuma kan supaya topiknya pembahasannya, semestinya podcast Radio Live ini topiknya random aja sih ya, kalian mau ngomong, mau curhat, mau apa namanya ya, menyampaikan pendapat supaya didengar sama banyak orang. Karena perlu diingat bahwa tayangan ini juga bukan live di YouTube ya, sementara belum live. Kedepannya mungkin bakal live di YouTube. Namun sementara ini kami repost ulang di YouTube, dan informasi kemarin ya Bro Steve, pembahasan tentang lagi trending juga penilangan. Jadi mulai April nanti, itu kemarin kita sudah bahas bahwa kendaraan yang tidak membayar pajak itu bakal disita, katanya 2 tahun ya. Namun diverifikasi lagi dijawab di disclaimer Korlantas Polri Bapak Agus di dalam tayangan kemarin itu bahwa tidak benar. Jadi bingung juga nih, soalnya materi yang kita ambil ini kan selalu saya mengambil dari sumber media yang sudah diverifikasi ya, yang bukan abal-abal kayak kemarin itu dari Pikiran Rakyat. Hari ini kita ngambil dari Kompasiana. Nah itu sudah tayang bro di YouTube podcast radio. Makanya sedikit informasi bagi Anda yang ingin melihat tayangan ulangnya, karena di Tok Tok ini tidak bisa ditayangin ulang. Jadi cuma ada di Ucup itu yang kita sudah tayangin ulang. Seperti itu bro. Oke. Ya kalau setahu saya sih memang harusnya kalau nggak bayar pajak tidak sampai disita ya. Karena urusannya berbeda sepertinya ya. Iya betul. Makanya itu terjadi pro dan kontra betul. Dengan penyitaan, kalau penyitaan misalnya kendaraan yang tidak memiliki STNK ya, yang dicurigai itu hasil pencurian, itu baru boleh disita kalau tidak punya bukti kepemilikannya atau BPKB-nya. Kalau tidak bayar pajak saja, kayaknya nggak sampai disita mungkin ya. Iya, makanya kemarin sempat saya dapat juga tuh langsung diklarifikasi kemarin tanggal 16 pukul 17 tuh kalau nggak salah. Jadi rekamannya itu sudah Mimin Freddy tayangkan di Ucup Podcast Radio ya. Jadi kalau Anda masuk ke halaman TikTok dari Podcast Radio ini, di depan ada link langsung ke YouTube-nya Podcast Radio. Nah itu tayangan kemarin. Selamat malam Alo, selamat malam Mio dan Suka dan Karlin, selamat bergabung. Jika Anda ingin naik ngobrol-ngobrol silakan, atau mau dijambak atau apa boleh silakan juga. Boleh request join. Ini saya nampaknya belum bisa menjambak Mas Bro ini. Nggak ada pilihannya untuk menjambak di sini. Oh gitu ya. Gini deh, saya kayaknya kita harus mendengar sebuah tembang dari siapa nih, BCL, Selamanya Cinta. Jadi sambil kita menunggu teman-teman yang bakal naik ke atas, gimana kalau kita dengerin sebuah lagu lagi bro, dari siapa nih, Bunga Citra Lestari, Selamanya Cinta. Ini soundtrack dari Surga Yang Tak Dirindukan 3 ya. Nah, ya selamat bergabung untuk Keilanisa ya, kalau mau ikut ngobrol-ngobrol nih soal katanya di Indonesia sekarang kebanyakan rapat tapi tidak ada hasilnya. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat ini? Karena ini yang menulis ternyata media di luar negeri nih. Nah itu udah keluar. Ya keluar, sini sudah landscape. Akhirnya. Ya udah kita lihat dulu. Kita lihat dulu ini, jadi sumber beritanya dari Kompasiana ya. Jadi sudah terverifikasi. Coba kita lihat nih. Kita mau tahu juga nih apakah benar seperti itu, karena ini sempat trending. Indonesia kebanyakan rapat, pengamat luar negeri beri kritik tajam. Oke, sebuah postingan viral berupa kritik tajam datang dari pengamat luar sekaligus eksekutif headhunter atau HR konsultan Mr. McKiernan. Ia menyoroti budaya kerja Indonesia yang kebanyakan rapat katanya. Waduh.
Kena tampar nih dalam tanda petik ya. Setelah 6 tahun bekerja di Indonesia, si Mr. Kernon ini mengungkapkan bahwa banyak perusahaan dan institusi di negeri ini lebih banyak menghabiskan waktu dalam rapat daripada melakukan eksekusi nyata. Berarti kerjanya rapat melulu nih. Kan lumayan bro kalau rapat ya, dapat fasilitas hotel apalah dan lain Ada sebagainya. uang rapatnya. Iya betul ya, cuma duduk dengerin kayak gitu. Ia maaf, tapi sebenarnya tidak benar-benar bekerja. Ia menyebutkan apa ini? Talk but never do. Apa? Banyak rapat minim hasil. Oh, ungkapannya kali ya. Dalam pengamatannya si Mick Kiernan ini mencatat bahwa hotel-hotel mewah di Jakarta sering menjadi tempat berbagai seminar, diskusi kelompok dan pertemuan strategis dengan tema besar seperti masa depan ekonomi digital Indonesia atau inovasi untuk kemajuan. Nah loh, ada juga yang mengamati di sana ya. Yang menyebutkan bahwa rapat Ya. Indonesia memiliki banyak nama mulai dari seminar, rapat, grup, discussion hingga groundbreaking. Padahal intinya adalah berkumpul saja bro. Habisin dana ya. Namun ironisnya setelah pertemuan usai implementasi dari ide-ide yang didiskusikan tersebut seringkali tidak terlihat nyata. Kita bisa melihat begitu banyak rapat yang digelar dengan topik yang sama berulang kali tetapi tidak ada perubahan signifikan. Orang yang tampak sibuk tetapi apakah mereka benar-benar bekerja? Ini disampaikan sama si bule ini ya dalam sebuah wawancaranya. Kritik ini semakin relevan dengan studi yang dilakukan oleh Harvard Business Review yang menemukan bahwa terlalu banyak rapat dapat merugikan produktivitas karyawan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pekerja yang sering terlibat dalam pertemuan tanpa keputusan konkret mengalami penurunan efektivitas kerja hingga 30%. Fenomena global tapi Indonesia paling kritis. Nah loh, ini gimana nih? Nah itu sudah terverifikasi ya sumbernya dari kompasiana.com. Nanti yang ada di Ucup, platform Ucup Podcast Radio, kami kasih linknya ya. Jadi Anda bisa melihat sendiri sumbernya. Jadi bukan karangan dari atau omon-omon dari podcast radio seperti itu. Gimana tanggapannya bro? Ya kalau dilihat memang ada banyak betulnya ya. Karena kalau keseringan rapat lupa, banyak bikin konsep tapi eksekusinya lupa. Dan ini banyak terjadi juga ya di lembaga-lembaga, di perusahaan-perusahaan juga biasanya sih karena kebanyakan merencanakan lupa eksekusi gitu. Iya. Kalau menurut kamu ini swasta dan pemerintah apakah 50-50 atau lebih banyak mana atau gimana nih menurut pengamatan kamu? Ya ini pendapat pribadi ya, bukan bukan hasil gimana gitu ya. Iya. Jadi, betul. pendapat saja. Kayaknya kalau melihat ya dari budayanya pemerintahan memang kebanyakan seperti itu ya. Mengambil tempat-tempat yang mewah hanya untuk sekedar rapat, padahal belum tentu hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Saya nggak bilang semua loh, ada juga Iya, yang memang rapat-rapat yang butuh rapat dan ada hasilnya, ada juga yang tidak. Yang ada hasilnya saya juga beberapa kali, karena saya juga kebetulan sebagai staff dan juga penyiar di sebuah radio swasta di kota saya. Betul. Itu kan suka ada undangan dari Kementerian Kominfo, kalau sekarang dari Kementerian Digital untuk misalnya sosialisasi atau ada peraturan baru yang harus dilakukan atau untuk laporan tahunan yang harus dilaporkan, panduan pelaporan. Itu memang betul-betul kita harus mengikuti hal tersebut dan itu sangat bermanfaat ya bagi kita insan media untuk bisa mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi kita juga sebagai media nggak bisa sembarangan. Ada koridor-koridor yang memang harus kita ikuti supaya kita bisa tetap bisa tetap punya izin untuk kita on air atau siaran seperti itu. Jadi ya nggak semua, tapi mungkin ada banyak juga yang hanya untuk menghabiskan anggaran aja gitu. Itu sih kalau menurut saya. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu ini untuk
pendapat dari Bro Steve karena ternyata dia adalah pelaku seorang profesional juga di bidang penyiaran radio dan diundang resmi dengan ini ya apa itu pejabat negara apa sekarang namanya Bro ininya Komdigi kalau sekarang Komdigi ya kalau dulu apa tuh bagian Kominfo sekarang Kominfo kalau dulu. Oh gitu ya. Aduh maafkan ya. Dulu kan Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Iya. Kalau sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital. Oh gitu. Kementerian Komunikasi dan Digital makanya Komdigi. Aduh Mimin Freddy ketinggalan jauh nih. Ya ini kan di bawah pemerintahan yang sekarang ada banyak sekali bagian-bagian atau bagian dari kementerian baru yang dibentuk kan menterinya juga beda kan sekarang ada Kementerian Komunikasi dan Digital gitu. Iya betul sekali. Jadi dengan berubahnya dari pemerintahan juga ternyata itu berpengaruh di lapangan sangat gitu berpengaruh. Ya? Biasanya kita melaporkan di website yang sebelumnya website Kominfo sekarang kita rubah laporannya. Kemudian gitu. Ya dalam cara pengisian juga ada yang harus disesuaikan lah supaya gitu. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah begitu. Tapi kantor sama kan kamu udah lama tuh saya perhatikan juga di dalam dunia penyiaran khususnya radio. Tapi maksudnya kantornya, stafnya apa segala macam itu tetap sama atau mereka berpindah gedung atau apa karena berubah total semuanya tuh gimana? Ya kalau untuk alamat ada yang tetap ada yang berubah juga ya, tapi untuk untuk kontak personnya untuk ininya sih sebetulnya tetap sama, hanya berubah rumahnya aja mungkin ya, orang-orang di dalamnya nggak terlalu banyak berubah. Hanya perlu sedikit penyesuaian aja mungkin ya dengan kondisi lapangan lah gitu kan. Berarti masih sama lah, cuman memang departemen namanya yang berubah ya, yang Kominfo jadi Komdigi gitu ya. Tapi job description-nya mah nggak jauh-jauh beda ya. Jadi mereka cuman tetap sama untuk mengkritisi atau menjaga dunia digital sekarang, berarti sekarang karena platform sudah masuk ke dunia digital. Contohnya ini kita sekarang nih cuap-cuap di TikTok, walaupun belum banyak yang berpartisipasi, namun kita yakin dengan konsisten nanti akan banyak karena memang sekarang platform digital ini sangat luar biasa, khususnya TikTok nih. Ternyata survei saya baca yang terbaru mengalahkan Ucup sekarang nih si TikTok nih untuk karena sekarang generasi yang sekarang ya Gen Alpha yang sekarang mereka lebih banyak melihat atau menonton berita itu dari sosial media dibandingkan media konvensional seperti televisi gitu. Iya, atau betul. koran gitu kan, mereka udah seperti itu. Jadi kita harus tetap eksis juga seperti sekarang. Kemudahannya kan memang kalau lewat platform seperti media sosial TikTok ini sangat mudah, tidak perlu banyak perizinan yang diurus. Kemudian lebih fleksibel, lebih bisa dijangkau banyak orang, tidak terbatas oleh daerah, oleh jarak gitu kan, enggak. Seluruh dunia bisa nikmati asal ada internet dan kuotanya. Betul nggak? Iya, betul. Jadi kalau radio kan terbatas ya. Kenapa? Ya, ada Julia nih, silahkan kalau mau naik ya. Oh iya, selamat malam yang baru bergabung bersama kami. Kalau ingin mau ngajuin naik ngobrol-ngobrol bersama kami berdua nih, Steve dan Mimin Freddy di podcast radio. Topiknya sih semestinya supaya ada bahan pembicaraan aja. Kita bahas hari ini tuh sempat viral, Indonesia kebanyakan rapat katanya. Apakah di kantor kamu seperti itu? Rapat sih nggak apa-apa ya. Cuma masalahnya disinggungnya ini rapat tidak ada hasil katanya. Itu tuh yang nyepetnya tuh yang orang bule teh ngomong. Ya rapat mah rapat, tapi katanya nggak ada hasilnya. Ya rapat mah nggak salah sih, tapi makanya ini mau di cross check apakah bener nih di kantor. Nah tadi Bro Steve jelaskan nggak juga gitu. Kalau menurut Bro Steve memang subjektif, di kantornya sih nggak seperti itu. Nah bagi kalian yang ada di bawah yang mungkin punya pengalaman seperti apa yang kita sampaikan tadi, rapat di kantor kamu itu dijalankan nggak sih atau cuma omong-omong aja? Rapat habisin budget ada ya. Hasilnya dalam bentuk
Cuman eksekusinya itu mungkin ya Iya betul belum. sekali. Soalnya saya jarang rapat sih ya. Paling kalau ada kegiatan tertentu ya, tapi itu pun ya kerjaan bukan rapat. Kan kita Technical nggak tahu tuh. meeting ya. Iya, technical meeting untuk Kalau itu project. pasti dilaksanakan itu. Iya udah pasti itu. Nah ini makanya kita mau tahu nih dari Anda yang mungkin menemukan Pekerja tayangan kantoran ini. ya. Ya siapapun deh tentang rapat atau mungkin nanti yang di Ucup nih, platform Ucup karena kita upload di sana. Kalian tulis di kolom komentar ya pendapat kamu tentang rapat ini ya. Apakah kamu setuju dengan pernyataan Om Bule tadi itu? Namanya siapa ya? Udah lupa. Mister siapa itu? Dan ini sempat viral di Twitter platform X ya sekarang namanya. Itu dikatakan seperti itu guys. Ya jangan lupa untuk dukung Steve, di klik follow dong supaya dia bisa bantu juga untuk bisa buka kamera, dan juga di Ucup jangan lupa klik subscribe, like, dan mungkin di platform Ucup ini kalau gemes nih pengen naik tapi sudah nggak live lagi, kami ajak Anda bergabung di platform TikTok ya. Podcast radio juga hadir di TikTok. Nah, kenapa kita bergabung di TikTok? Karena TikTok ini bisa langsung interaksi gitu. Ya, memang ya ada plus minusnya lah. Cuma ya memang segala sesuatu memang aturannya harus jelas di awal. Jadi kita mengerti kan, kita tidak meraba-raba lagi. Kalau memang tidak boleh putar lagu orang, ya tidak boleh dari awal gitu kan. Sehingga kita juga jadi tahu lebih jelas, lebih enak lagi gitu. Iya, betul. Ada sesuatu yang menarik yang sebentar saya mau kasih tahu Bro Steve juga ini, karena memang bergerak di bidang penyiaran dan juga sosial media. Namun kita break sejenak, ada sebuah lagu ini lagu kedua terakhir. Sebelum terakhir nanti kita closing ada lagu pamungkas juga. Sambil menunggu teman-teman yang ada di bawah yang ingin naik, tentang benar nggak sih atau kamu rapat di kantor itu tidak hanya omong-omong tapi beneran rapat gitu loh. Benar nggak sih? Iya betul. Tidak yang, karena kan ini si Bule ini kan kritik bahwa di Indonesia terlalu banyak rapat, implementasinya nggak ada. Nah itu coba naik disampaikan ke kami. Jangan lupa tap layar dan follow Bro Steve nih. Masih kurang banget, mungkin Anda menemukan tayangan ini di Ucup. Nanti kalau masuk di platform TokTok ketemu akunnya 921 Steve, tolong di follow ya supaya kamu juga ada notifikasi kalau misalkan kita berdua ikut siaran lagi malam hari. Dan yang di Ucup jangan lupa klik subscribe juga ya, dan tulis komentar kamu. Mungkin kamu gemes, silahkan tulis di kolom komentar di bawah aja pendapat kamu, apakah ini benar atau enggak. Kita break sebentar bro. Sebuah tembang lawas dari Agnes Monica, Matahariku. Dan selamat malam bagi Anda yang numpang lewat di beranda podcast Radio Live. Terima kasih juga untuk Bro Steve yang menemani Mimin Freddy setiap malam siaran bersama dengan Anda. Oke deh, closing statement dari Bro Steve. Setelah itu baru kita tutup dengan sebuah lagu. Kita berjumpa lagi besok. Apa nih bro closing statementnya? Ya, berkaitan dengan di Indonesia rapat tidak ada hasil, yes or no? Menurut saya tidak semua, tetap ada yang ada hasil, tetapi tidak sedikit juga memang yang tidak ada hasil. Jadi ya kita tidak bisa menyamaratakan semuanya, tetapi kalau Anda ada di dalamnya, buatlah perubahan supaya rapat yang dibuat itu menghasilkan sesuatu. Ada eksekusinya, tidak cuma dinotulen aja. Itu sih kalau dari saya. Ya mantap, karena memang ya kamu juga praktisi ya. Kalau saya sih nggak terlalu jarang-jarang rapat. Ya keren banget closing statementnya. Terima kasih bro. Nanti kita bahas topik yang lainnya ya. Kalau ada di antara Anda ingin request apa yang mau dibahas, ikut naik juga bersama dengan kami, nanti bisa DM aja atau tulis di kolom komentar di platform Ucup, karena ini besok akan tayang di Ucup juga rekaman ini. Jadi Anda tidak ketinggalan, dan yang di Ucup jangan lupa klik subscribe, like, dan tulis komentar kamu. Dan kalau ingin interaktif bersama kami bisa gabung nih, rencananya sih tiap malam ya, kalau tidak ada aral melintang. Kadang-kadang lewat dikit lah, maklum, kadang-kadang kan beberesnya lama.
Gitu bro. Nah, kita akan meninggalkan mengakhiri live ini, tembang penutup mengakhiri kebersamaan kita nih ada siapa ini? Ada Dearly Dev ya, Dearly Dev saat kau pergi. Terus ini, nah ini nih ada, oh ya, Dearly Dev di saat kau pergi dari soundtrack Cinta Setelah Cinta. Oke bro, kita akhiri pertemuan kita malam hari. Terima kasih sudah bersama dengan podcast radio menemani Mimin Freddy. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Tetap semangat karena sebentar lagi kita sudah di tengah-tengah nih ya, mendekati penghujung akhir bulan puasa. Kita berjumpa lagi besok di waktu jam yang sama. Kita mendengarkan sebuah tembang penutup, lagu terakhir dipersembahkan oleh Dearly Dev dari soundtrack Cinta Setelah Cinta, judulnya Di Saat Kau Pergi. Selamat malam.